Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada teman-teman semuanya dimanapun berada. Saya Desi Fatmasari dengan NIM 220210006 merupakan mahasiswi dari program studi Administrasi Publik kelas 2A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malik Saleh. Saya merupakan direktur utama dari PT Horas Bakery yang berlokasi di Kota Perdagangan, Simalungun, Sumatera Utara. PT Horas Bakery merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Lebih tepatnya, perusahaan PT Horas Bakery menyajikan atau memproduksi dan memasarkan berbagai jenis olahan oleh-oleh khas Sumatera Utara seperti bika Ambon, bolu meranti, kacang siobok, kopi sidikalang, lapis legit, dan pancake durian. Untuk ruang lingkup dari PT Horas Bakery ini adalah nasional, di mana PT Horas Bakery sudah memiliki beberapa cabang, diantaranya ada di Kota Aceh, Makassar, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Selaku Direktur Utama PT Horas Bakery, saya membuat struktur organisasi PT Horas Bakery dalam bentuk organisasi lini dan staf, di mana saya memiliki beberapa bawahan, di antaranya ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada bagian keuangan, dan ada bagian personalia. Nah, untuk bagian produksi, saya memberikan wewenang kepada Saudari Aulia Febrina Simanjuntak selaku manajer produksi, di mana pada bagian produksi ini, mereka mengelola atau memanaging proses pembuatan atau produksi dari produk-produk yang kami tawarkan, dimulai dari bahan mentah hingga nantinya menjadi bahan jadi yang siap untuk diedarkan. Pada bagian produksi, saya meletakkan sebanyak 20 karyawan dan 5 diantaranya memiliki peran ganda, yakni selain sebagai bagian atau karyawan di bidang produksi, mereka juga bekerja sebagai resepsionis atau bagian kebersihan di perusahaan. Nah, selanjutnya ada bagian pemasaran, di mana untuk kepala atau manajer bagian pemasaran saya limpahkan kepada Saudari Melisa Putri Pohan. Nah, di bagian pemasaran ini mereka bergerak dalam proses penjualan, pendistribusian, hingga penginformasian berbagai produk-produk yang PT Horas Bakery tawarkan. Nah, untuk di bagian pemasaran ini, saya meletakkan sebanyak 7 orang karyawan, di mana dari 7 orang karyawan ini dibagi lagi atau ditempatkan lagi di bagian-bagiannya. Di sini ada 3 bagian yang saya letakkan atau yang saya buatkan seperti itu. Untuk bagian administrator atau offline, ada bagian infocom atau online, dan ada bagian distributor. Nah, untuk di bagian administrator atau offline ini, job desk-nya atau pekerjaannya adalah langsung di perusahaan, yakni melayani para pelanggan. Nah, seperti itu, melayani para pelanggan yang datang di perusahaan kami. Di sini saya meletakkan sebanyak 3 orang. Selanjutnya untuk di bagian infocom atau khusus pemasaran online, saya meletakkan sebanyak 2 orang karyawan, di mana job desk atau tugas dari mereka itu adalah menginformasikan ya atau menyebarluaskan ke berbagai platform atau sosial media dari PT Horas Bakery ini sendiri seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. So, jadi di sini 2 orang saya tempatkan untuk penyebarluasan atau berjualan secara atau via online. Di bagian distributor sendiri, saya menempatkan sebanyak 2 orang karyawan. PT Horas Bakery ini selain berkedudukan sebagai produsen, kami juga menjadi distributor untuk masyarakat-masyarakat Sumatera Utara yang ingin menjajali atau yang ingin memasarkan produk-produknya. Sehingga kami bisa menjadi wadah atau tempat untuk mereka memasarkan produk-produknya. Nah, selanjutnya pada bagian keuangan, saya melimpahkan wewenang kepada Saudara Fare Rizky sebagai manajer atau pimpinan keuangan. Dan saya menempatkan sebanyak 2 orang karyawan untuk mengelola atau memanaging mulai dari pendapatan, pengeluaran, aset, modal, hingga utang. Nah, namun untuk bagian keuangan ini, saya sendiri sebagai direktur utama juga ikut andil dalam memanaging karena bagian keuangan adalah bagian sangat krusial bagi PT Horas Bakery sendiri. Dan selanjutnya pada bagian personalia, ini pastinya bagian yang bertugas untuk merekrut para anggota atau tenaga kerja dari PT Horas Bakery ini, mulai dari perekrutan, kemudian hingga nanti pada saat orientasi lingkungan kerja. Ini adalah job desk-nya anak personalia atau bagian personalia. Nah, untuk bagian personalia saya limpahkan wewenang kepada Saudari Florentina Natalia, dan saya tempatkan sebanyak 3 orang karyawan untuk menghandle atau memanaging bagian personalia ini. Dalam mengoperasikan atau menjalankan PT Horas Bakery ini, saya selaku direktur utama pastinya membutuhkan beberapa staf ahli ekonomi dan juga penasihat hukum untuk memberikan solusi, saran, pendapat, ataupun masukan ketika suatu saat saya menghadapi suatu permasalahan atau sedang menjalankan suatu proyek besar. Nah, kiranya seperti itu untuk bagian organisasi dari PT Horas Bakery ini sendiri. Intinya kami menggunakan
bentuk organisasi lini dan staf. Dalam mengoperasikan PT Horas Bakery, pastinya saya menerapkan sebuah prinsip organisasi. Nah, saya menerapkan sebuah prinsip organisasi dari pakar Henry Elgan. Nah, ada 4 prinsip organisasinya. Di antaranya itu ada kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. Benar sekali, dalam mengoperasikan PT Horas Bakery ini, saya sangat mengutamakan nasib dari tenaga kerja dan juga saya terus menerapkan konsep-konsep manajerial di dalam pengoperasian perusahaan PT Horas Bakery. Selanjutnya, yang kedua ada seleksi ilmiah tenaga kerja. Benar sekali bahwa PT Horas Bakery ini sendiri dalam perekrutan itu tetap mengutamakan seleksi yang secara ilmiah, yang secara terstruktur dan tersistematis untuk merekrut tenaga kerja. Karena bagi PT Horas Bakery sendiri bukan hanya keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki oleh para karyawan, namun juga attitude ataupun akhlak yang baik itu sangat diutamakan pada PT Horas Bakery. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas. Benar sekali, saya sendiri selaku Direktur Utama PT Horas Bakery memberikan bonus kepada karyawan-karyawan yang berprestasi, karyawan-karyawan yang sangat baik kinerjanya. Selain itu juga saya memberikan bonus ketika perusahaan Horas Bakery ini mendapatkan proyek besar atau mendapatkan keuntungan yang konsisten. Nah, selanjutnya ada penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Benar juga, kami membuat beberapa strategi-strategi untuk masing-masing karyawan itu paham atau mudah untuk menerima informasi atau instruksi dari atasannya. Nah, selain itu untuk saat ini saya sedang mencoba menerapkan Gantt chart, yang mana Gantt chart ini merupakan salah satu alat ya, salah satu strategi yang diterapkan atau yang diciptakan oleh Henry Elgan dalam mengoperasikan suatu organisasi. PT Horas Bakery sendiri memiliki beberapa plan atau harapan ke depannya. Di antaranya adalah ingin membuka cabang di luar negeri. Ya, kami menargetkan 4 tahun yang akan datang kami bisa membuka beberapa Horas Bakery di beberapa wilayah di luar, diantaranya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Di situ kami akan membuka cabang dari Horas Bakery ini, kemudian menghasilkan produk yang inovatif tanpa menghilangkan ciri khas dari oleh-oleh khas Sumatera Utara. Benar, kami terus berupaya untuk menciptakan hal-hal atau produk-produk yang inovatif tanpa menghilangkan ciri-ciri dari oleh-oleh khas Sumatera Utara ini, agar nantinya bisa bersaing produk kami di kancah internasional. Selanjutnya adalah memperoleh pendapatan dan keuntungan secara konsisten demi kesejahteraan pemilik dan karyawan perusahaan, seperti itu. Nah, juga memperbesar relasi atau jejaring dengan perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu adalah beberapa plan atau harapan Horas Bakery ke depannya. Dalam menjalankan dan memimpin PT Horas Bakery ini, saya selaku Direktur Utama pastinya memiliki peranan penting, terutama dalam hal manajerial perusahaan, dalam hal penciptaan strategi terkait dengan strategi pemasaran maupun inovasi-inovasi dari produk-produk yang kami tawarkan, kemudian terkait dengan pemanfaatan teknologi, kemudian bagaimana cara saya melihat atau membaca lingkungan pasar tempat saya menjajali produk-produk dari PT Horas Bakery ini. Selain saya yang memiliki peran utama untuk keberlangsungan PT Horas Bakery ini, pastinya manajer-manajer terkait atau bawahan saya juga memiliki peran yang cukup krusial ya untuk keberlangsungan dari PT Horas Bakery ini. Dimana bagaimana cara mereka melaporkan setiap pekerjaan mereka atau setiap kondisi dari bagian terkait ya, baik dari bagian produksi, pemasaran, keuangan, kemudian personalia dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara mereka melaporkan kepada saya sehingga saya mampu mengambil langkah-langkah selanjutnya. Peranan utama saya yang sudah saya sebutkan tadi pastinya itu menjadi kunci untuk keberlangsungan dari PT Horas Bakery ini sendiri. Dengan kata lain, jika saya berhasil melaksanakan peran-peran tersebut dengan baik dan tepat waktu, maka kami selaku PT Horas Bakery akan menghasilkan atau memperoleh pundi-pundi uang yang dapat mensejahterakan saya sendiri sebagai pemilik, para bawahan atau karyawan saya, serta juga nantinya bermanfaat untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian dari negara Indonesia ini sendiri. Baiklah teman-teman, demikianlah perkenalan singkat dari PT Horas Bakery. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di PT Horas Bakery berikutnya.